Jemaah yang terhormat, selesai puja syukur dengan serahkan kehadirat Allah, salat dan salam mari pula dia ikut sertakan ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para al dan sahabat sekalian. Sambil duduk dengan niat itikaf, sejenak waktu kita isikan sebagaimana kebiasaan sesudah salat zuhur diisi dengan sedikit pengajian. Jemaah yang terhormat, merupakan pertemuan yang ketiga di dalam Ramadan dan khusus kita akan membicarakan hal-hal yang menyangkut dengan akidah. Tentu di sana sini akan terdapat kata-kata yang terulang dan kata-kata merupakan sengaja kita lakukan ulangan supaya ada kaitan antara pertemuan pertama dengan pertemuan yang selanjutnya. Jemaah yang terhormat, dalam pertemuan yang lalu kita telah sampai pembicaraan yang menyangkut dengan Allah punya dua sifat, istighna dan iftiqar. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat tidak membutuhkan kepada apapun, dan juga pada Allah itu punya satu sifat yang dibutuhi oleh semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang terhormat, kenapa Allah taala itu punya sifat istighna dan wajib Allah bersifat dengan iftiqar? Dikarenakan karena adalah kita kembali kepada pertemuan yang pertama, kita memaklumi yang bahwa wujud Allah itu adalah bukan wujud bil ijad, malah wujud Allah itu wujud bidzat. Artinya Allah itu ada bukan karena diijad, artinya bukan karena sudah hilang sifat tidak ada, malah wujud Allah itu diistilah dengan wujud bidzat, artinya wujud Allah karena pada Allah tidak pernah ada sifat tidak ada. Ini pertemuan pertama, dan kemudian istighna iftiqar itu pertemuan yang kedua. Kalau demikian segala sesuatu baik zat baik sifat gak perlu dijadikan. Zat Allah hana payah pegat, sifat Allah hana payah pegat. Itanya bandu apa yang na batubuh tu payah pegat, ngak nazat payah pegat, ngak nasifat payah pegat. Bagaimana menjadikan dan menciptakan zat dan bagaimana menciptakan sifat, tentu dua hal yang berbeda. Zat dan sifat itu dua hal yang berbeda di dalam pemahaman, dan zat dengan sifat itu dua zat yang tidak akan terpisah di dalam kejadian. Sehingga istilah yang menyangkut dengan usul dikatakan as-sifah wa dzat adalah dua hal yang kira-kira berbeda, tetapi adalah beda tersebut dalam ta'akuli, sedangkan zat dan sifat itu ittihad dan ittihad itu dalam wuqu'i. Ini istilah nangka. Bagaimana pengertian istilah ittihad dalam wuqu' dan kira-kira adalah taghayyur di dalam adalah ta'akuli. Secara pemahaman lain zat Allah, lain sifat Allah. Secara kejadian tidak mungkin sesuatu yang akan terjadi dengan ada kerjanya Allah itu kerja Allah bidzati tanpa sifat, dan kerja Allah dengan sifat tanpa zat. Hana mungkin. Maka karenanya pada hari ini kita bicara yang menyangkut Allah dengan zat punya sifat, dan sifat Allah Ta'ala dan zat Allah itu kaya. Itanyo zat hana kaya payah pegat, putra bahan baku zat ni pegat itu han tanah. Lalu kemudian kita juga memang sifat itu tidak kaya, hana mungkin urang bawaan carang kaya carang dan tidak mungkin. Semuanya sifat itu perlu dijadikan. Hana mungkin manusia itu adalah bisa bicara, kalau bicaranya hana payah pegat. Karena kalam pada manusia itu kan kira-kira itu bawaan, tapi kalam pada manusia itu buatan. Cara pegat sifat, cara pegat itu, tak susun kalimat abjad alif dengan ba, susun kalimat dengan kerana sesuatu antara satu dengan satu jadi dua lalu dibaca, maka jadilah itu abjad. Kalau demikian kalimat dan yang biasa kita maklumi, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah bila menjadikan sesuatu, Allah berbicara dulu dengan kalimat kun. Sesudah Allah berkata dengan kun fayakun, maka langsung ada. Seakan-akan Allah ingin menjadikan sesuatu, lalu Allah membutuhkan kepada dua suku kata dulu. Perle dua buah huruf ke sini dan nun tikre.
Pusapai ke ngenun alanya jek ke kun, perlah kata ke naku. Sama dengan ini kata-kata ini dibuat, dijadikan bukan sifat ini. Sifat manusia tapi kadipu ya payah. Oleh karena demikian kita meyakini Allah itu punya kalam, tetapi wajib kita yakini Allah enggak punya huruf dalam kalamnya. Tidak punya haraf naku. Adapun pengertian idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah menjadikan sesuatu, Allah berkata dengan kalimat kun, maka benda itu jadi, dia ada. Maka ini hampir bahkan semua daripada mufassirin menyatakan pengertian idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun ini adalah menunjukkan kepada sur'ati ijad. Pengertian sur'ah ijad ingin Allah menyatakan saya ada kerja. Kamu juga ada kerja, wahai manusia. Saya ini ada dan kamu pula hambaku ada. Cuma beda ada yang ada pada kamu dengan ada yang ada pada saya, kata Allah. Ada yang menyangkut dengan kalimat dengan pandai yang ada pada kamu dengan pandai yang ada pada saya. Beda adalah kata-kata yang ada pada kamu dengan kata-kata yang ada pada saya. Perbedaannya adalah sangat mendasar. Apa yang ada pada kamu baik zat kamu itu perlu dijadikan sehingga memerlukan kepada mukhasis dan memerlukan kepada fa'il, memerlukan kepada mahal dan memerlukan kepada mukhasis. Perlu siapa yang menjadikan dan perlu daripada bahan apa dijadikan. Lalu kemudian barulah jadi. Sama dengan ini untuk jadi zat diadakan. Lalu kemudian kalau jadi sifat untuk menjadi seorang dikatakan orang ini orang berkata-kata, tidak diistilah dengan sekarang orang bisu, maka dia perlu supaya yang dikatakan orang itu kata-kata memerlukan kepada bahan. Apa bahan? Apa yang ingin dia katakan? Banyak orang Aceh kena pegat kalimat ho, hang o gadung naku. Kemudian le orang Aceh kena pegat dengan bahasa Arab kepada aina, alif ya nun aina pegat. Sama dengan abjad itu adalah bukan kata-kata, itu bahan. Kalau demikian jangan terfaham Allah Ta'ala dalam bacaan Allah Ta'ala dalam kalam Allah itu punya huruf. Tidak punya huruf kalam Allah. Adapun kalam Allah yang diturunkan, ini sudah lain bicara. Yang tadi kita bicara itu kalam nafsi, kalam yang qaim fi dzat. Adapun kalam Allah yang diistilahnya diturunkan kepada Nabi Musa, Isa, Daud dan kepada Muhammad, itu semuanya diistilah dengan kalam Allah, tetapi namanya itu bukan lagi adalah kalam nafsi. Tetapi agama telah memberitahu dan memberi pengertian dia itu huwa kalam lafzi. Dia kalam menunjukkan kepada satu makna, dia punya abjad. Apabila dia punya abjad yang pada huruf Arab dalam Quran, tentu abjad Arabi. Abjad yang dalam kitab Taurat itu abjad yang kira-kira Syriani. Abjad yang dalam kitab lain itu abjad yang Ibrani. Abjad yang dalam Zabur itu abjad yang menyangkut dengan abjad Kipti. Semuanya abjad-abjad itu bagaimana abjad lain. Abjad Aceh dengan abjad Indonesia itu beda. Abjad Aceh dengan abjad Arab itu beda. Maka karenanya berbeda abjad itu bukan menunjukkan yang bahwa dia tidak punya abjad. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalaulah seorang bicara aina, itu orang Arab mau nanya kita mau ke mana, dia merempuan dengan orang Aceh kata yang ho, itu yang juga ho kena jak. Ada menumpuk Indonesia dan yang ke mana juga mau nanya. Tetapi tiga kalimat bahasa ini pengertian yang satu. Maka semua kalimat tersebut itu yang pertama wajib kita yakini Allah punya kalam. Dan wajib kita yakini tidak punya haraf dalam kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Kalau demikian apa itu juga makna sur'ah ijad. Makna sur'ah ijad itu bila Allah ingin menjadikan sesuatu. Karena pada Allah ada sifat ijad. Bila Allah ingin mempernampakkan sesuatu, karena pada Allah itu punya sifat takhlik. Pada Allah itu dua punya sifat, ijad, takhlik, menjadikan dan mempernampakkan. Kalimat yang sering dijadikan dibaca kita baca dalam Quran itu kalimat mempernampakkan. Huwallazi khalaqas samawati wal ard wa huwa khaliqu kulli syai'. Semuanya kalimat-kalimat itu yang bicara dalam Quran adalah kalimat nampak. Karena makna khalaqa pedih. Makna abjada pejut, lain pejut, lain pedih. Apabila Allah yang pedih itu sudah punya waktu. Barang yang pedih itu sudah punya tempat. Barang yang pedih itu sudah punya adalah potongan.
Adapun menjadikan tidak punya waktu, adapun menjadikan tidak punya tempat, dan menjadikan itu tidak punya model. Jadi tanya kiban buat Tuhan hana model, pajan ke buat hana mejan, pai ke buat hana pat. Balik tanya pajan putra, pajan ne pedih buatnya di Tuhan orang lanyan. Pat ne pedih iluk tawe, kiban ne pedih dengan payah rumah sakit. Ini adalah yang bervariasi, bukan menjadikan, mempernampakkan. Oleh karena yang demikian, kerja Allah itu enggak punya tahap. Jangan tergambar Allah Ta'ala itu punya tahap dalam bekerja. Sehingga terpaham alam ini dijadikan dalam jumlah posisi naura. Khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit ini dalam jumlah, dan bumi dalam jumlah masa naura. Kalau demikian Allah menjadikan dalam masa naura, ini adalah sama dengan kerja Allah sudah punya tahap. Kalau kerja Allah sudah punya tahap, kerja Allah sudah terikat dengan zaman. Kalau sudah terikat dengan zaman, sama dengan telah terikat dengan sifat alam pada Allah. Tidak mungkin. Adapun Allah bicara khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin, ini bukan menjadikan 6 hari, mempernampakkan naura orang. Orangnya pelahir tira orang, dia kena tu. 20 tahun ke 100 pelahir anak jan, dia kena naik nengko. Alanya 25 tahun tu pelahir cucu naik, dia kena naik. Jadi yang bertahap itu adalah mempernampakkan, bukan bertahap menjadikan. Apabila lagi panjang, kapan Allah mempernampakkan? Sesuai dengan bagaimana ilmu Allah kapan dan di mana dia pernampakkan. Sehingga pedih mewadaya, pedih mepotongan, pedih metempat. Pan ne pedih hurung dace, pajan ne pedih tahun 22 lebih 20 lahir. Kiban ne pedih normal hana payah operasi. Adapun menjadikan adalah itu tidak punya waktu dan pujud hana punya tempat, pujud hana punya potongan. Sudah kembali kepada permulaan. Kalau demikian sifat Allah Ta'ala itu adalah menjadikan sesuatu surah ijaz cepat. Kiban cepat, kendumnan cepat. Nya licin macam tu. Kiban cepat, kendumna cepat. Cepat Allah semajud lagi cepat lapai kau aku. Kan Allah semajud sadup mencepat lapai kau aku. Harus jeli macam aku. Allah semajud cepat, kiban cepat lagi lapai kau lapai cepat aku. Di natrip Tuhan semajud kan dup trip lapai kau hanjut aku. Banyak dup trip lapai kau sama dengan na watai padik watai 0,0000 per detik. Dia menan Tuhan semajud tidak boleh. Kenapa juga diibarat dengan kalimat kun fayakun? Ini diibaratkan sama-sama cepat. Sama-sama cepat karena dalam bahasa haji hana lain lafaz yang paling bagah cepat. Kun lagi lafaz yang paling bagah tengah langkah rumah apa? Tip aku. Panjang insya-Allah baik nak halangan, belum baik nak tapu, baik sakit, hingga lalu ajak padaku. Panjang tak bayar watai aku. Tetapi watainya cepat, tengah jauh rumah apa? Je ke kabeh. Ini maknanya cepat. Cepat itu adalah Allah Ta'ala menjadikan cepat. Tetapi tidak sama dengan cepat yang ada pada manusia. Cepat Allah Ta'ala itu menjadikan bukan sama ukuran dengan cepat kalimah kun. Ini wajib kena yakini. Dan kemudian buat Allah Ta'ala itu tidak punya waktu. Satu. Dan yang kedua, kerja Allah enggak punya adalah bagaimana? Baik, tidak baik. Hana. Buat Allah hanaga dan buat Allah hana-hanaga. Kenapa? Baik dengan tidak baik itu tergantung adalah yang kerja dan tergantung alat kerja. Kalau orang yang kerja itu orang yang cukup ilmuannya, maka kerjanya dia baik. Kalau alat dikerjakan, alat mengerjakan dengan alat yang paling memang canggih, maka kerjanya tidak dapat baik. Tetapi Allah Ta'ala melakukan pekerjaannya tidak pakai alat. Tidak ada sempurna. Apakah baik kerja Allah? Kita yakin dulu Allah Ta'ala itu zat apa? Zat Allah Ta'ala itu zat kamal, zat yang sempurna. Yang dimaksud dengan sempurna dalam akidah adalah bukan karena tidak ada lagi kurang. Ini juga wajib kita yakini. Yang dimaksud dengan sempurna kan karena hanale kurang. Yang dimaksud dengan sempurna kan karena hanale hanagat. Yang maksud dengan carang kan karena hanale bodoh. Yang maksud dengan demenga kan karena hanale tuli niku. Tapi apa yang nama Allah Ta'ala, tiga carang, demenga, kemalan dan menutup semuanya itu maksudnya apa? Tidak ada lawan. Bukan tidak ada lagi lawan, tidak ada lawan. Kalau demikian Allah yang dikatakan kamal, kenapa Allah dikatakan kamal? Karena pada Allah enggak ada nakis.
Pakan Tuhan gekun sempurna, ba Tuhan hana kuriang. Pakan orang gekun ganyan ka sempurna, karena baganya hana li kuriang nak. Maka dengan kena demikian Allah itu dalam posisi kamal. Kalau Allah dalam posisi kamal, Allah Ta'ala wujud dalam posisi sempurna, maka tidak ada satu pun pekerjaan Allah Ta'ala itu yang baik dan tidak ada yang tidak baik. Semua baik. Kalau semua baik, kenapa ini boleh, kenapa itu enggak boleh, kenapa ini haram, kenapa itu halal? Jamaah yang terhormat, seakan-akan kalau kita lihat dalam bahasa Al-Quran, kerjanya Allah itu ada dan kerjanya manusianya ada. Cuma kita mengenal yang mana kerja Allah yang baik, yang mana kerja manusia yang tidak baik. Berdasarkan Al-Quran, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ini Quran. Apapun yang terjadi di dalam keseharian kamu, barang yang terjadi itu tidak akan lepas daripada satu daripada dua. Adakala yang terjadi itu barang itu baik, adakala barang yang terjadi itu barang itu tidak baik. Cuma supaya kamu tahu yang baik itu siapa yang menjadikan dan yang tidak baik siapa yang menjadikan. Tentu kita berfikir sesuai dengan Quran. Yang ged me masjid, me wajib, me semayang, me tarawihnya medumbu Tuhan. Me tempat duduk, me pasi, me embroknya medumbu Tuhan aku. Kalau begini pemahaman adalah memang lahir Quran yang baik pada Allah dan yang buruk itu kerja kamu. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, Al-Quran turun. Al-Quran betul di Tuhan kebiasaan di antara pedoman dengan asbab nusul. Adakala Quran itu untuk tabiin hukum. Adakala Quran itu untuk menyatakan riwayat dan sebenarnya cerita. Adakala Quran itu menyatakan yang bawa apa yang lain. Adakala Quran itu menyatakan adalah adab. Ayat ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ini bukan ayat menyatakan Allah menjadikan. Ini ayat ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ini ayat menyatakan adab di atas apa yang terjadi. Bukan ayat menyatakan Allah bagaimana Allah menjadikan dan apa yang Allah jadikan. Tetapi ayat ini adalah ayat untuk memberi nama dan kita panggil atas apa yang telah terjadi. Sehingga kejadian di alam dunia ini ada dua. Adakala yang terjadinya adalah menurut syariat itu tidak baik, adakala yang terjadinya menurut pandangan syariat itu baik. Kalau yang baik menurut syariat itu juga Allah yang menjadikan, seakan-akan yang tidak baik menurut syariat itu kita yang menjadikan. Apakah ya demikian? Tidak. Tetapi apa juga, apapun yang terjadi satu daripada dua, ban dua punya buat Tuhan, cuma hanya bikin. So pegat cuma cua orang lain, Tuhan hanya bikin. Pakan ji kira-kira pakan ji semayang baji, Tuhan beri taufik inayah roh taat. Kemudian Tuhan beri baji kira-kira maksiat roh cuma cua, je kun nyo kun je. Inilah bicara ayat adab. Maka karenanya para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, berbicara tentang persoalan sifat Allah Taala demikian, maka adab yang kedua, wa ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ini adalah ayat adab, bukan ayat menyatakan hukum khalqi. Apabila demikian kita yang maklumi, maka mendengarlah kesimpulan yang bahwa semua yang terjadi itu Allah menghikayah. Bagaikan umpama kita lihat dalam Quran sepotong yang belakang kita hilangkan. Pudakun innallaha salisun salasah. Ayat dikoji be otak kira-kira kalimat dikoji be dekun aku. Innallaha salisun salasah. Allah adalah yang kelihaya daripada lebo Tuhan aku. Tuhan ayah, Tuhan anak, Tuhan bapa abanan, Tuhan mama aku. Jadi Allah yang kelihaya aku. 1, 2, 3. Isa, Maryam, Allah aku. Benging putra dikot aku. Tapi kalaulah kita lihat kalimat yang ada di belakang adalah putra kalimatnya. Innallaha salisun salasah. Ada kalimat yang lain. Qalal Yahuda. Jika le Yahudi pui kun innallaha salisun salasah. Di antara tutur Yahudi Tuhan layat. Maryam, Isa, Allah. Sama dengan bukan Allah menyatakan dia itu 3. Tetapi Allah menghikayahkan tutur Yahudi yang kun terhadap Allah. Maka bahasa-bahasa lenganyo ke dalam Quran yang kira-kira ini berpegang sepotong-potong kebiasaan adalah terjerumus dalam kesalahan.
Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, kembali kepada pembicaraan semula. Kalau demikian adalah sifat Allah Ta'ala itu enggak perlu dijadikan kibancara pegat careng, kibancara pegat tengut, kibancara pegat tutu, kibancara pegat, tidak perlu. Apabila tidak perlu, maka diistilahlah yang bawa ahad Allah dalam zat, ahad Allah dalam sifat, ahad Allah di dalam af'al. Qadim Allah pada zat, qadim Allah pada sifat, dan qadim Allah pada af'al. Demikian pula kira-kira hal-hal yang lain yang menyangkut. Maka apabila dia maklumi yang lainnya, maka kalimat Allah Ta'ala itu istighna, dan kalimat manusia menghajat kepada Allah Ta'ala itu sudah pastilah bagaimana kalimat istighna dan bagaimana kalimat adalah iftiqar. Kenapa kita membutuhkan kepada Allah? Karena pada posisi kita adalah posisi kurang. Kenapa Allah Ta'ala tidak membutuhkan kepada apapun? Karena posisi Allah dalam posisi kamal dan kaya. Jamaah yang terhormat, apabila bicara sifat kaya dan sifat fakir, maka dengan sendirinya bicara pula sifat penggunaan kalimat fakir dan kalimat kaya. Kalimat fakir dan kalimat kaya itu bicara Al-Quran. Di mana letak Al-Quran dan lagi bicara apa, maka kalimatnya biasa makna begitu. Umpama, ini salah satu daripada cara sistem mufassirin mengambil istinbat hukum. Salah satu daripada cara mufassirin kicau istinbat hukum yang makna ayat Quran, di samping bawaan nahu saraf, bawaan lahek sabik. Sebelumnya lagi bicara apa, kemudiannya bicara apa, di tengah-tengahnya apa. Kalimat ikut dengan perah puatra, kalimat ukra dengan puatra, di tengahnya kalimat yang boleh jadi pun bermakna yang layak. Tak contoh. Dalam Syafi'i ni salah satu daripada batal wudu iaitu tepeh ngawrinang yang halia nikah. Berdasarkan Quran, au lamastumun nisa. Ini salah satu daripada pemahaman yang dipahami oleh penganut Syafi'i. Salah satu daripada batal wudu, au lamastumun nisa, atau tersentuh kamu dengan perempuan. Kalau demikian tepeh kulit agam dengan kulit inang dalam mazhab Syafi'i, nyo pewarna hukum ji batal ismayang menurut Syafi'i nengko. Kemudian apakah dalam mazhab yang lain yang bukan Syafi'i na batal? Nah, mazhab Malik yang menyatakan han batal ismayang tepeh inang oragam. Kenapa beliau tidak mengatakan dia itu batal? Karena makna lamasa itu tidak tersentuh. Makna lamasa kan sentuh di kanyan nengko. Tetapi makna lamasa balik. Apa makna lamasa? Hubungan badan. Alasan, begitu Maryam Allah memberi berita untuk akan melahirkan seorang putra Isa. Allah Ta'ala menyatakan kamu akan diberikan anak laki-laki yang namanya Isa. Lalu Isa akan nabi anak sebagai anak daripada Maryam. Maryam menjawab menerima atas berita gembira yang disampaikan, punakun anna yakunu li ghulamun walam yamsasni. Yamsas masa naku. Anna yakunu li ghulam, enggak mungkin saya punya anak naku. Kenapa? Walam yamsasni, karena tidak tersentuh dengan saya seorang pun manusia. Ngolon hana tepeh urang hana mungkin long nanek naku. Kalau demikian walam yamsasni ngen pun makna naku. Makna tepeh ataupun makna hubungan badan aku. Dilikut kalau dengan pegah apa? Dengan pegah li Allah Taala ni pegah ba Maryam, hai malaikat pegah sahabat Maryam, jih akan lungkurnia sirane nengku. Yang namanya pulan dan anaknya wajihan, hidupnya dari urus akhirat jih sebagai rasul dan hidupnya ke rasul. Lalu kemudian kena bicara tengah bicara na anak ante walam yamsasni hana mungkin na anak ngau mak jara orang tepeh nengku. Ana mungkin nego. Tapi bicara walam yamsasni di sini adalah tetap hubungan badan. Kalau demikian mufassirin walam yamsasni, maka masa itu tidak batal wudu karena yang maksud dengan maksud itu hubungan badan. Sedangkan aula mastumun nisa ayat yang berlaku itu bukan dengan bicaranya. Bicara apa cik? Au jaa hadakumul ghayat. Gata kali tu semayang, lalu kemudian dengut pakri, betul. Atau teka hadah tajak uisi raya, betul. Ada yang gikat, oh lah mesti munisa nako. Dengan ke pegang bahan betul semayang, hana ke pegang dengan bahan kawin nako. Maka karenanya adalah lain la masa di hidih, lain la masa di sini. Ini orang mujtahid naruh tanya nako.
Maka Syafi'i menyatakan tersentuh perempuan laki-laki batal wudu. Karena berdasarkan ini karena lahir sampai ayat. Adapun pendapat yang dipahami oleh Imam Hanafi, maka dia tidak karena dengan ini alasan. Lalu bagaimana kita? Kita sebagai penganut bagaimana? Itu terserah kita sendiri. Terserah kita yang mana? Lu loncok lagi A atau lu loncok lagi B, menurut ilmu yang kena. Tetapi bila mengambil alasan A, ikuti aturan A. Mengambil aturan B, ikuti aturan B ni. Bagaimana aturan? Setiap maqasid itu ada wasail. Itu memang aturan. Setiap tujuan pasti ada jalan. Tidak akan sampai kepada tujuan apabila tidak lumpang jalan. Maka jalan yang menyangkut dengan wudu satu daripada dua. Yang pertama untuk ada wudu dan yang kedua untuk batal wudu. Itu aturan tak? Han mungkin kita nak ia semayang menyokong cara tu ia semayang kau betul. Hana mungkin gadah ia semayang menyok ia semayang kau lona nangko. Diaขึ้นke batil ia semayang. Kalimat batil sudah nangko. Kalau demikian sebagai musalli seorang ingin bersalat, melakukan salat, apa kerjanya? Mengambil wuduk dulu. Kalau sudah mengambil wuduk, kita sudah ada wuduk, lalu kita sudah boleh menuju kepada tempat salat. Dan apa yang seharusnya kita jaga melaifur Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, yang kita jaga jangan batal wuduk. Bukan jangan batal salat, jangan batal wuduk, jangan batal wuduk. Jadi kemudian kita perlu mengetahui bagaimana supaya jadi wudu dan bagaimana supaya jangan batal wudu. Baru tahu. Supaya jadi wudu 1, 2, 3, 4. Supaya jangan batal wudu ini 1, 2, 11. Kemudian untuk ada wudu antara Syafi'i dengan Hanafi beda cara ada wudu. Dalam mazhab Syafi'i wuduan kata Rasulullah. Tetapi bagaimana wudu adalah inilah selisih. Istilah yang ijtihad oleh seorang ulama. Agaknya nyoban dia kena wudu. Ijtihad oleh ulama yang lain lagi. Kenapa bervariasi orang ini berbeza? Karena dalilnya tidak qat'i. Dalil hanasarih tapi dalil madnun. Bisa jadi. Cuma mereka itu bisakah dan benarkah mereka? Boleh karena alat ijtihad sudah cukup. Maka dengan karena yang demikian, maka timbullah kesimpulan. Wudu dalam Syafi'i kita pelajari apa? 1, 2, 3, 4 sampai cuci kaki. Bagaimana muka, bagaimana kepala, bagaimana kaki, bagaimana siku, bagaimana kita penuhi. Sama dengan wudu sudah ada. Lalu kemudian dalam Hanafi bagaimana cuci muka, bagaimana cuci kaki, bagaimana kepala, bagaimana. Lalu kalau sudah dua ini kita ikuti, maka sama dengan dia pada ujungnya boleh-boleh saja. Tapi kalau dua ini tidak kita ikuti, maka satu daripada dua pasti tidak akan manfaat. Artinya, kalau ingin pindah kepada satu daerah, ikuti dulu syarat perpindahan dan ikuti dulu adalah aturan di mana tempat kita pindah. Karenanya, dua ismayang menurut Syafi'i kibanggiyu di antara maklum kita Syafi'i, yaitu lamastumun nisa batibunau wamsahu biru'usikum, itu kalimat umum. Wamsahu biru'usikum, tolong sapu di kepala. Berapa itu ru'us? Bantah bawah ya? Atau berapa itu ru'us? 10 perut. Atau berapa itu ru'us? Saya kena ambil aku. Maka Syafi'i berijtihad. Wamsahu biru'usikum, sedikitnya paling ubut kenang kulit ulai atau kenang ulai dia. Sudah cukup. Sudah jadi wudu. Tapi kalimat wamsahu biru'usikum dalam mazhab Hanafi tidak dipadai dengan demikian le'un harus dulu rub'un kepala. Karena kurang-kurang mana adalah seperempat. Kalau demikian, wudu dasar Syafi'i, boh ia berkata, batil harus hati Syafi'i. Wudu hati Hanafi, batil baru je Hanafi niku. Wudu buat Syafi'i niku, boh ia BO, batil buat Hanafi niku. Nyo duanya perkara yang berlawanan niku. Kita nanya sama Syafi'i, masih siapa punya wudu? Tidak ada lagi. Kemudian kita bicara, saya enggak ikut Syafi'i, ikut Hanafi. Masih ada wudu? Bukan masih ada. Wudu pun boleh ada. Pakai kalau nak, karena Abu IBO, dah Hanafi hakati menyokong terperput. Maka karena inilah kira-kira dalam melakukan ibadat, tidak boleh ikut-ikutan. Tetapi harus berdasarkan bagaimana petunjuk yang sudah ada. Boleh Syafi'i, boleh Hanafi, boleh Maliki, boleh Ahmad bin Hanbal. Karena mereka ini adalah sudah dilakukan adalah ukuran, telah memang terjadilah memang uji coba yang tidak ada lagi sedikit pun masalah yang kurang lumpang dan kurang tepat. Kembali pada dasar kita.
Inilah yang menyangkut dengan furu' dan ini pula yang menyangkut dengan usul, sehingga berkesimpulan Allah itu adalah kerja Allah. Dengan sendirinya tidak ada yang jahat, semuanya baik. Apabila semuanya baik, di mana juga di istilah ini buruk, ini tidak bagus, ini tercela, apa juga, maka istilah cela, istilah tidak baik, istilah syarri itu bukan istilah di atas kejadian, tetapi istilah di atas hukum sesudah terjadi. Ini sudah berulang kali kita ulang. Bagaimana tega khun beragama nyan harim nyan hanagat kira-kira cimucuakan pujiat cimucu hanagat. Nyan khun nyan buat gai kan buat nyanyi khun gat. Tetapi inteli ni pujiat li Allah Taala sabah buat ni putra hukum dia tu. Hukum yang putra li Allah Taala datih buat yang kan pujiat merupakan amar, maka dia itu hasan. Hukum yang diturunkan oleh Allah Taala datih barang pujiat yang merupakan kira-kira nahi, maka hukumnya itu adalah haram. Contoh semula kita berikan. Allah menjadikan satu makhluk dan menjadikan satu binatang. Binatang ini diboleh makan. Binatang itu tidak boleh makan. Apakah binatang yang jek pajuhnya binatang god dan binatang yang jek pajuh binatang hanagot? Tidak. Dua-dua itu Allah yang menjadikan baik. Tetapi sesudah Allah menjadikan binatang A, Allah menjadikan binatang B, lalu Allah menurunkan hukum atas binatang A, ini enggak boleh makan. Lalu Allah menurunkan hukum atas binatang B, ini boleh makan. Alian Allah ini boleh makan, enggak boleh makan hidup-hidup. Ini boleh makan, payah makan dari kera-keraji dari mati. Tapi kadang-kadang betul hukum udip je pajuh mati je pajuh nangko. Artinya pakri hukum udip je pajuh mati je pajuh sama dengan diji drop udip pajuh layu jeut. Payah masak ada tegun payah sia jeut nangko. Tapi menye pajuh udip ana payah sia engko ana payah sia nangko. Tetapi kameng manok payah sia lain nangko. Kameng halia engko halia apa beda. Inilah hukum yang turun. Maka karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, supaya baik menyempu hukum baik furu' ataupun usul adalah kita ambil jalur yang telah diatur oleh orang yang ahli atur. Kemudian kalau kita belum mampu mengatur adalah jalan sendiri. Tapi kalau kita sudah mampu mengatur jalan sendiri, mungkin kita mengambil jalan yang telah kita atur sendiri. Tetapi kita yang tidak tahu bagaimana pengaturan itu, lebih baik ikuti aja resep yang telah diatur oleh orang lain. Mudah-mudahan dengan jalan demikian tidak akan terjadi keretakan, tidak akan terjadi kira-kira antara satu dengan lain, gap antara A dengan B. Mudah-mudahan semuanya itu ya, tetapi berdasarkan aturan yang benar tersendiri. Rasanya jam yang diberikan adalah sampai jam 2 dan waktu yang kita sampaikan sudah sampai, tinggal hanya waktu menanggapi dan tanggapan daripada peserta dan jemaah sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.